China mengaku tidak lagi takut dengan Amerika Serikat yang terus menyerang mereka dalam perang dagang. Reaksi China terjadi usai Donald Trump murka dan menjatuhkan sanksi tarif tambahan 100% atas barang-barang impor dari negeri tirai bambu itu. Langkah Trump itu adalah balasan usai Beijing membatasi ekspor mineral tanah jarang. Komoditas ini bukan sembarang tambang, tapi senjata ekonomi China melawan Amerika dalam perang dagang yang kian sengit. Beijing bersikeras tindakan mereka sah dan bentuk pertahanan diri terhadap serangan ekonomi yang merugikan kepentingan nasional mereka. Sebab logam tanah jarang bukan sekadar komoditas pasar, tapi urat nadi industri teknologi dan pertahanan dunia, dari jet tempur F-35 hingga teknologi AI. Panasnya perang antara kedua negara ini pun diramal bakal mengguncang pasar dunia. Kondisi ini juga mengancam pertemuan Trump dan Xi Jinping yang dijadwalkan pada bulan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. China memperketat kontrol ekspor untuk logam tanah jarang pada Kamis 9 Oktober 2025. Melansir Al Jazeera, batasan ini diumumkan Kementerian Perdagangan China jelang pertemuan antara Trump dan Xi Jinping yang rencananya berlangsung akhir Oktober ini. Beijing mengatakan pihaknya akan meningkatkan kontrol ekspor untuk 5 logam tanah jarang, selain 7 logam yang telah diumumkan pada April tahun ini. Kelima logam ini adalah holmium, erbium, thulium, europium, dan ytterbium. Sementara 7 mineral yang telah dibatasi ekspornya pada April adalah samarium, gadolinum, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Total terdapat 17 jenis logam tanah jarang dan China telah melakukan batasan ekspor terhadap 12 diantaranya. Selain itu, China juga memberlakukan batasan ekspor terhadap peralatan teknologi khusus yang digunakan untuk memurnikan logam tanah jarang. Sebagian besar batasan ini akan berlaku mulai 1 Desember 2025. Tapi apa maksud dari batasan ini? Sektor apa yang terkena batasan dan mana yang tidak? Jadi, perusahaan asing perlu memperoleh persetujuan khusus dari Beijing terhadap produk yang mengandung lebih dari 0,1% logam tanah jarang China. Untuk memperoleh lisensi, perusahaan asing harus menjelaskan tujuan penggunaan produk yang akan dibuat menggunakan logam tanah jarang China. Pengajuan barang-barang yang akan digunakan dalam senjata atau keperluan militer lainnya akan ditolak. Pihak Kementerian Perdagangan China mengklaim tindakan ini bukan larangan ekspor dan hanya akan memberi dampak yang terbatas. Faktor keamanan nasional menjadi alasan Beijing melakukan batasan ini. Beberapa organisasi dan individu asing disebut telah mentransfer, baik secara langsung maupun tidak langsung, logam tanah jarang China ke lembaga yang terkait dengan militer atau urusan sensitif lainnya. China menyebut tindakan itu berdampak signifikan, bahkan menimbulkan resiko ancaman terhadap keamanan nasional dan kepentingan China. Juru bicara perdagangan China itu juga menegaskan bahwa kondisi itu dapat berdampak buruk terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, serta menghambat upaya non-proliferasi global. Negeri tirai bambu merupakan produsen logam tanah jarang terbesar di dunia. Laporan Center for Strategic International Studies yang dipublikasikan pada tahun 2024 menyebut China telah menambang 60% pasokan global dan memproses sekitar 90% logam tanah jarang dunia. Amerika Serikat diyakini akan sangat terpukul imbas pembatasan ini. Laporan Observatory of Economic Complexity tahun 2023 menunjukkan AS merupakan importer terbesar mineral tanah jarang China. Angkanya mencapai 22,8 juta dolar AS atau setara dengan 377 miliar rupiah. Mineral ini digunakan Amerika untuk memproduksi alutsista canggih seperti jet tempur F-35, kapal selam kelas Virginia dan Columbia, rudal Tomahawk, sistem radar, kendaraan udara nirawak Predator, dan rangkaian bom pintar Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Tindakan balasan mineral tanah jarang dari China ini membuat AS berang. CNN melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah Beijing sebagai sangat tidak bermoral dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Ia mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 100% terhadap barang impor China.
Trump juga mengatakan kalau Washington akan memberlakukan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak penting. Ketegangan yang meningkat ini mengancam akan menggagalkan kemajuan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Usai putaran terakhir perundingan di Madrid pada September, AS telah melakukan banyak langkah yang merugikan negeri tirai bambu. Mulai dari menambahkan sejumlah perusahaan Cina ke daftar kontrol ekspor, memperluasnya hingga mencakup anak perusahaan, serta mengenakan biaya pelabuhan khusus untuk kapal-kapal Cina. Konflik antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini telah menenggelamkan saham, mengguncang investor, dan memicu ketakutan akan kembalinya perang tarif seperti di awal tahun. Saat itu tarif terhadap impor kedua negara mencapai 145 dan 120%. Kondisi ini juga menambah ketidakpastian baru soal rencana pertemuan antara Trump dan Xi Jinping yang direncanakan berlangsung di Korea Selatan pada akhir Oktober. Isu logam tanah jarang membuat Trump meragukan akan adanya pertemuan tersebut. Di sisi lain, Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, malah semakin menantang Amerika dan Trump. Mereka menyebut ancaman tarif tinggi bukanlah cara yang tepat untuk berinteraksi dengan Cina, dan langkah tegas akan diambil untuk melindungi kepentingan nasional. Pihak Kementerian Perdagangan Cina juga menyindir reaksi Gedung Putih soal logam tanah jarang sebagai standar ganda. Para ahli mengatakan tindakan Beijing ini merupakan pembalasan atas pembatasan dilakukan Washington selama bertahun-tahun. Sebelum ini mereka sudah membatasi ekspor chip canggih ke Cina, yang membuat perusahaan-perusahaan lokal Cina harus putar otak untuk membuat chip sendiri. Daftar kendali ekspor AS ke Cina juga mencakup lebih dari 3.000 item dibandingkan hanya 900 dalam daftar Cina. Merespon hal ini, Beijing kini juga mengumumkan biaya bagi kapal-kapal AS yang berlabuh di pelabuhan Cina mulai 14 Oktober. Perang dagang kini bukan lagi soal tarif, tapi tentang gengsi dan kendali. China menegaskan mereka tak tunduk, bahkan pada Amerika. Pembatasan ekspor logam tanah jarang adalah cara Beijing berkata, kami pun punya kartu truf. Washington membalas dengan ancaman, seolah lupa dunia kini tak lagi serba terpusat di Amerika. Di balik retorika ekonomi, terselip perebutan masa depan. Siapa yang menguasai teknologi, dialah yang memimpin dunia. Tapi dalam perang selalu ada harga, bukan hanya bagi mereka yang bertikai, melainkan bagi dunia yang ikut bergetar oleh setiap tarif dan larangan baru. Saham berguguran, investor ketakutan, masih trauma dengan perang tarif besar di awal tahun. Akankah ketegangan ini berujung pada batalnya pertemuan penting antara Trump dengan Xi Jinping mendatang? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.